Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi ya dengan Bu Yuliana. Perkenalkan, saya guru kelas 6 dari SDN Sepanjang 2. Anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 4 dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Ayo ingat kembali, struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deret penjelas, dan penutup. Kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan membacanya dengan cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks tersebut. Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Penyajian informasi dalam bentuk diagram akan memudahkan kita untuk mengingat dan memahami informasi dari suatu teks. Mari kita perhatikan slide selanjutnya. Mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. Untuk paragraf 1 sebagai topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas? Penemuan bola lampu pijar yang mengubah dunia. Untuk paragraf 2 sebagai deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Seorang penemu yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Untuk paragraf ketiga,
Masih sebagai deret penjelas, bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Setelah menghabiskan waktu selama 2 tahun dan dana yang besar, bola lampu pijar listrik akhirnya ditemukan pada 21 Oktober 1879 yang mampu menyala selama 40 jam. Untuk paragraf keempat, sebagai kesimpulan, pesan, atau pendapat pribadi penulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Sikap yang gigih, haus ilmu, serta pantang menyerah yang dimiliki Thomas Alva Edison telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Tahukah kamu konsep pendistribusian tenaga listrik dari Thomas Alva Edison? Ya, alur pendistribusian listrik dimulai dari pembangkit listrik, lalu pendistribusian listriknya disalurkan ke rumah dan tentunya dengan biaya yang tidak sedikit ya. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Di rumah, menonton televisi tidak terlalu malam dan mematikan jika sudah tidak ditonton. Menggunakan lampu belajar dan mematikannya setelah tidak dipakai. Di sekolah, menggunakan kipas angin dan setelah belajar mematikan kipas angin. Menggunakan lampu kelas jika pencahayaan kurang dan mematikan lampu setelah digunakan. Untuk yang di masyarakat, penggunaan lampu penerangan jalan pada malam hari. Penggunaan lampu taman pada malam hari dan merawatnya. Soal evaluasi. 1. Carilah teks eksplanasi penemuan mesin uap dan tuliskan informasi penting dari teks tersebut dengan menggunakan diagram. 2. Ceritakan pengalamanmu saat menggunakan hakmu secara bertanggung jawab di lingkungan rumah beserta manfaatnya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian memahaminya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.